Halo teman-teman, bertemu kembali dengan pelajaran yang paling kalian sukai bersama Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran matematika kembali. Pada kali ini, Bu Ica akan menyampaikan materi bab terakhir di kelas 6, yaitu bab yang keempat, statistika atau pengolahan data. Namun, sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah kalian mempelajari materi tentang pengolahan data, kalian diharapkan dapat menentukan nilai tertinggi dan terendah, rata-rata hitung atau mean, median atau nilai tengah, serta modus dari suatu data. Yang kedua, dapat menafsirkan data, dan yang terakhir, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata hitung, median, dan modus dari suatu data. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data. Nah, biasanya hasil data ini disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Nah, sekarang sebelum kita belajar apa itu tentang mean, median, dan modus, kalian harus tahu dulu bagaimana cara mengurutkan data dan membuat tabel frekuensi. Nah, contohnya di sini Ibu punya sebuah data di mana kita ingin mengetahui berat badan ya dalam kilogram. Ada 30 siswa kelas 6 di suatu sekolah. Nah, data tersebut disajikan sebagai berikut. Nah, ini tinggi badan dari 30 siswa tersebut. Ada yang 45 kilo, 50, 40, 36, 32, 48, dan seterusnya ya. Nah, kemudian data ini kita urutkan terlebih dahulu dari yang nilainya terkecil ke nilai yang terbesar. Ya, bisa dilihat ya di bawah ya. Nah, kita urutkan tuh dari yang paling kecil itu ada 32. Lihat 32-nya ada berapa ya? Ada 1, 2, 3. Maka 32, 32, 32. Ya, selanjutnya habis 32 ada yang 33, ada 1. Kemudian 34, 34 lagi, 35, dan seterusnya sampai nilai yang terbesar yaitu adalah 53 ya. Jadi diurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Setelah data kita urutkan ya, kita dapat membuat tabel frekuensi. Nah, berdasarkan data yang telah kita urutkan tadi, kita dapat nilai bahwa berat badan yang terendah adalah 32 kg dan yang terbesar adalah 53 kg. Nah, data tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, tabel inilah yang dinamakan dengan tabel sebaran frekuensi atau tabel frekuensi. Bisa kalian lihat di sebelah kanan ya. Nah, di tabel ini terdapat 3 kolom. Kolom yang pertama ini berat badan. Jadi kolom yang pertama ini tergantung data yang mau kita olah. Karena kita mau mengolah data berat badan, maka kolom pertama adalah berat badan. Jika nanti kalian mau mengolah data tinggi badan, berarti nanti kolom pertama tinggi badan. Nah, yang kolom kedua itu namanya turus ya. Turus itu berupa garis yang lurus-lurus dan jumlahnya itu sebanyak jumlah data yang ada. Nah, yang terakhir adalah frekuensi. Frekuensi ini adalah sama ya, jumlah data namun dalam bentuk angka. Kalau turus tadi dalam bentuk garis lurus, kalau frekuensi dalam bentuk angka. Ya, bisa dilihat ya, kita menuliskan tabel frekuensi ini diurutkan dari data yang terkecil. Ya, tadi data terkecil adalah 32. Maka kita tulis 32 paling atas dan yang paling bawah itu terakhir data yang terbesar, yaitu 53. Nah, berdasarkan data yang ada tadi, kita masukkan ke dalam tabel. Tadi 32 ada 3 kan? Nah, maka turusnya pun ada 3. Garis-garisnya ada 3. Frekuensinya juga 3. Maka tulis angka 3. Nah, tadi 33 ada 1, maka turusnya 1. Frekuensinya juga 1. 34 ada 2 tadi ya, maka turusnya 2 dan frekuensinya pun 2. Nah, itulah cara tadi membuat
tabel frekuensi. Selain data disajikan dalam bentuk tabel tadi, data juga biasanya disajikan dalam bentuk diagram. Ada yang namanya diagram batang. Di sini Bu Ica akan menjelaskan sedikit ya bagaimana cara membaca diagram batang ya. Karena biasanya nanti datanya itu tidak hanya disajikan dalam bentuk tabel tapi juga dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang ini memudahkan kalian secara visual ya sebenarnya. Jadi tinggal lihat batang-batangnya. Nah, misalkan di sini ada banyaknya majalah yang terjual di lapak koran pada suatu kota selama 6 bulan pada tahun 2011. Nah, disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, kalian bisa lihat pada diagram batang. Nah, itulah yang namanya diagram batang. Cara membacanya kita lihat ya, bulan Januari ya. Nah, Januari lihat itu batangnya itu berhenti di angka berapa? Nah, Januari di angka 400. Kemudian Februari 600, Maret 550, April 650, Mei 300, Juni 600. Nah, jadi begitulah cara membaca diagram batang. Nah, dari diagram batang ini pun kita dapat melihat manakah nilai yang tertinggi dan yang terendah. Lihat penjualan terendah itu berada pada bulan ya Mei 300 ya. Kalau diagram batang mudah ya, tinggal lihat aja batang yang paling pendek, lihat batangnya itu yang terendah, maka ada di bulan Mei. Nah, untuk tertinggi lihat batang yang tertinggi itu ada di bulan apa? Ada di bulan April, yaitu sebanyak 650. Nah, itu cara membaca diagram batang. Selanjutnya, selain diagram batang ada yang namanya diagram garis ya. Diagram garis ini merupakan cara lain penyajian data dalam bentuk garis atau grafik. Nah, diagram batang sama diagram garis hampir sama ya. Bedanya ya kalau diagram batang dalam bentuk batang, kalau diagram garis itu dia dalam bentuk garis. Nah, perhatikan contoh gambar pada slide. Diagram garis tersebut menggambarkan banyaknya kecelakaan di suatu kota dalam beberapa bulan ya, selama 6 bulan pada tahun 2011. Nah, bisa kalian lihat ya, lihat di bulan Januari, cara membacanya lihat Januari itu titiknya ada di mana, di angka berapa. Oke, Januari itu ada di angka 10, Februari itu ada di angka 30, Maret lihat titiknya ada di angka 40, April itu ada di angka 20, dan Mei 50, serta Juni itu titiknya 70. Nah, diagram garis ini setelah ada titik-titiknya itu baru ditarik garis ya, dari Januari sampai ke Juni. Nah, dari diagram garis ini pun dapat kita lihat ya, mana kasus kecelakaan yang terendah. Lihat aja titik atau garis yang paling rendah itu di bulan apa, Januari atau April? Coba lihat titiknya ya, di bulan Januari. Terendah itu di Januari 10, dan tertinggi lihat titik tertingginya ada di bulan Juni. Ya, itu cara membaca diagram garis. Itulah tadi cara mengurutkan data, membuat tabel frekuensi, cara membaca diagram batang dan diagram garis ya. Materinya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang min atau rata-rata hitung, kemudian median, nilai tengah, dan modus dari suatu data. Terima kasih. Cukup sekian materi kali ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.